Halo semuanya, balik lagi bersama saya. Untuk hari ini kita akan membahas cryptocurrency ya. Jadi udah lama banget saya nggak bahas mengenai cryptocurrency dan hari ini menurut saya juga pas karena harga cryptocurrency rata-rata juga drop ya setelah beberapa hari sempat naik cukup pesat dan ini juga ditambah dengan beberapa berita buruk ya dan belakangan ini nih berita buruk yang terbaru itu adalah dengan ada kabarnya dari negara Cina ya di mana Cina akan melakukan ban ngeban beberapa cryptocurrency terutama di bagian exchange-nya ya. Kalau kita bisa lihat di berita di sini bahwa exchange Huobi Global ini akan mulai menghentikan pembuatan akun dari mainland China. Jadi memang emang emang kita ketahui ya, maksudnya berita bahwa Cina itu merestriksi atau mengketatkan penggunaan Bitcoin atau mining Bitcoin itu terus makin ketat ya. Jadi dan ini kan soal exchange dan kita juga tahu bahwa memang China itu ingin kayak restrict atau ban penggunaan cryptocurrency di negaranya sehingga harganya pun juga langsung terjun ke bawah ya, terjun waktu itu sempat di 680 juta sempat terjun sampai ke 580-an juta ya, jadi balik ke zona 500-an. Jadi untuk kalau secara pergerakan harga memang belakangan ini sempat drop cukup tajam ya. Jadi bulan September memang kurang terlalu baik dan kalau memang kita lihat dari pergerakan harganya ya September tuh biasanya memang cryptocurrency Bitcoin utamanya cenderung merah ya. Nah, kita langsung aja lihat secara pergerakan teknikal dari Bitcoin. Nah, kita bisa lihat bahwa secara pergerakan harga ini sebenarnya memang sudah break MA50 yaitu di garis hijaunya ini. Jadi bisa confirm bahwa Bitcoin saat ini sedang mengalami downtrend kembali ya. Dan kalau ini sebenarnya kita bisa bisa sort of mengantisipasi ya untuk penurunan atau sebenarnya koreksi dulu sih, tapi ya ini turunnya juga karena tiba-tiba ada berita buruk yang cukup banyak ya sehingga dropnya sangat drastis sekali ya. Mmm, Kalau kalian lihat ini ya dari secara pergerakan harganya ini juga sebenarnya membentukkan semacam pola seperti rising wedge ya, rising wedge. Jadi memang kenaikannya sudah agak melemah dan ini juga sebenarnya juga terlihat, maksudnya pola tersebut sebenarnya juga bisa dilihatkan dari pergerakan MACD-nya. Ini kita lihat MACD-nya saat harganya mencetak harga yang lebih tinggi ini justru garis MACD-nya melemah dan secara histogramnya pun juga turun ya, dan bahkan saat mencapai di harga 750 juta ini kita lihat bahwa MACD-nya pun garisnya justru ke bawah dan bahkan secara MACD histogramnya pun sekarang juga sangat kecil sekali ya. Ini kita bisa lihat ya sangat em, sangat turun ya, rendah sekali ya. Jadi memang secara pergerakan harga itu memang ada tanda-tanda bahwa Bitcoin itu akan turun, akan reversal dari kenaikannya. Jadi awalnya sih saya pikir akan koreksi terlebih dahulu ya. Jadi mungkin break MA20 terus tertahan dan sideways terlebih dahulu. Seperti yang di sini ya. Kita lihat di sini harganya tertahan di MA50. Jadi biasanya MA50 tuh trendline buat dia masih uptrendnya ya, dan dia memang pantul sebenarnya ya, pantul. Nah, tapi ternyata pas di MA20 di garis merahnya ini justru Bitcoin tertahan kembali dan langsung ada berita buruknya ya, banyak berita buruk dan langsung terjun ke bawah kembali ya. Dan saat ini harganya Bitcoin mulai berkonsolidasi di sekitar zona ini ya, di zona area ini. Um, jadi ya seperti saya bilang secara pergerakan harga kita bisa confirm bahwa Bitcoin saat ini lagi downtrend, break MA50-nya kembali dan bahkan ini saat saat ini lagi tertahan di garis kuning yaitu di garis MA 100-nya ya, di MA 100 ya pergerakan harga Bitcoin. Dan kalau untuk saat ini memang kalau tadi tuh sempat ya. Jadi kita lihat harga Bitcoin ini sempat drop terus nyentuh level support terus pantul kembali aja. Well, jadi ini misalnya kalau kalian trading ya sebenarnya enaknya itu ya, trade at level support terus pantul ya boleh dijual dulu. Um, tapi ini maksudnya mungkin kita
ada yang suka, maksudnya kita suka takut ya, waduh ini kayak udah apakah ini udah rendah banget, soalnya kayaknya Bitcoin ini udah nggak bisa tembus ke bawah ya, di supportnya sangat kuat sekali. Ini kita lihat secara pergerakan harga nih juga Bitcoin beberapa kali ngetes level supportnya dan dia nggak bisa break level supportnya, jadi tertahan di level support ini yang cukup kuat di 586 juta. Nah, tapi kalian yang harus waspada itu adalah sebenarnya saat ini trendline downtrendnya ini sebenarnya masih belum dipatahkan. Berarti in other words, uh, potensi untuk dia turun tuh masih ada. Itu yang saya ingin mau tekankannya. Jadi untuk saat ini tetap berwaspada ya. Jadi kita bisa lihat di sini, kita ambil trendline-nya aja, garis trendline barunya ya. Maksudnya kita udah ngeliat yang lain yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu sebenarnya kalau kalian ambil garis dari atas nih, sebenarnya Bitcoin ini sudah break ya, dia tertahan di sini, terus dia nge-retest, pullback sebentar, terus akhirnya break. Nah, antisipasinya memang mau bakal naik ya, tapi ternyata banyak berita buruk, mungkin nggak ketahan dan akhirnya break MA50-nya. Dan saat ini kalau kita lihat secara pergerakan Bitcoin ini sebenarnya pantul, kita lihat ya pantul terus dia turun lagi ya. Jadi kalau misalkan semua kenaikan Bitcoin yang dia masih nggak bisa break trendline ini, kita mungkin bisa antisipasi bahwa Bitcoin akan mengalami penurunannya. Jadi mungkin dia akan pantul ke sini terus dia turun lagi. Terus kalau ternyata dia nggak kuat level supportnya ya, mungkin akan membuat seperti pattern descending triangle terus akhirnya dia break ke bawah lagi ya. Sehingga kalau untuk untuk misalnya untuk kalian yang misalnya invest mau apa ya, kalau untuk buy boleh aja buy ambil di level support kembali di 584, tapi antisipasi juga kalau misalkan ternyata Bitcoin turun lebih dalam, yaitu di level support selanjutnya ya. Kalau untuk saat ini sih kalau menurut saya kemungkinan besar di sekitar 500 juta ya untuk pergerakan harga Bitcoin. Soalnya kalau kita lihat sendiri secara trendline pun harganya saat ini masih belum break trendline. Tapi tuh ceritanya bisa beda kalau misalkan ternyata harganya dia setelah berkonsolidasi ternyata dia break trendline-nya, terus biasanya dia retest, terus ya akhirnya break ke atas ya, yaitu mengalami kenaikan yang cukup pesat. Itu kita harus pantau ya untuk kedepannya gimana ya, kita harus lihat aja. Untuk saat ini sih, karena itu menurut saya ya kalau kalian mau nyicil, nyicilnya jangan berwaspada dan juga di level support yang maksudnya antisipasi aja kalau misalkan ternyata dia turun lebih dalam. Nah, kalau kita secara teknikalnya, maksudnya apakah ini udah mulai reversal atau enggak? Well, sebenarnya agak sulit ya. Ini kalau kita lihat sendiri, secara garis MACD-nya pun masih momentumnya ngarahnya ke bawah. Dan kalau secara histogramnya pun juga nggak terlalu mengalami kenaikan yang bermakna ya. Jadi menurut saya nggak terlalu. Dan kalau kita lihat dari, sebentar ini pakai RSI ya. Kita ganti dulu ke Money Flow Index. Ya bisa dibilang sama aja, tapi kita bisa lihat bahwa secara Money Flow Index juga trennya ke bawah ya. Ini kita lihat titik atasnya pun juga di 49, di sini juga 42, jadi turun. Saat ini tuh dia sempat turun ke bawah nih, emang dia lagi turun terus dia pantul, tapi titik ketinggiannya pun juga nggak bisa melebihi titik ketinggian dia sebelumnya. Jadi trennya sih menurut saya masih turun, sehingga masih ada potensi untuk dia misalkan turun lebih bawah lagi, mungkin menyentuh di level area oversold-nya. Soalnya kalau kita lihat secara pergerakan harga Bitcoin juga, Bitcoin sempat turun ke level oversold ya beberapa kali ya di sekitar sini ya. Jadi dan sini juga ada level oversold lagi. Jadi kita kalau itu maksudnya kita kan suka bilang ya, harganya sudah turun. Ya mungkin it doesn't go any lower, tapi ya buktinya bisa aja, soalnya ya nggak ada yang bisa pasti di marketnya, bisa aja dia turun lebih dalam lagi ya. Itu pentingnya di mana kita ambil posisi di beberapa level. Biasanya yang kalau menurut saya bagusnya tuh di level support yang kalian sudah buat untuk mengantisipasi penurunan harga. Kalau menurut saya untuk kedepannya harus dipantau terlebih dahulu ya, walaupun sebenarnya orang masih banyak yang sangat bullish untuk pergerakan harga Bitcoin. Tapi untuk sementara ini kalau menurut saya ya, mungkin di September dan di bulan depan mungkin Bitcoin akan sideways terlebih dahulu atau mungkin turun lebih dalam lagi atau gimana. Yaitu sebelum dia mungkin akan mengalami tanda-tanda reversal untuk mengalami kenaikannya. Oke, jadi itu untuk Bitcoin dan sebenarnya kayaknya nggak perlu dibahas koin-koin lain ya, soalnya rata-rata koin lain juga akan mengikuti pergerakan Bitcoin umumnya ya, kecuali beberapa altcoins yang
mungkin emang lagi ada hype-nya, ada beritanya apa atau hype ya itu beda cerita ya itu, dan biasanya saya nggak terlalu bahas altcoins dan nggak terlalu pantau altcoins ya, saya rata-rata cuman, maksudnya altcoins yang market cap kecil ya, maksudnya ya, Ethereum pun kan juga dibilang sebagai altcoins ya, tapi yang maksud saya tuh, saya biasanya lebih pantau, koin-koin yang market cap, besar dan biasanya yang lebih terkenal aja ya. Jadi, itu aja paling untuk video ini, paling singkat ini aja, soalnya bahas di Bitcoin aja dan, untuk pergerakan harga Bitcoin kemungkinan besar akan seperti itu ya. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.